Terima kasih pemirsa Sultan TV Anda masih bersama kami. Tentunya dalam bincang hari ini kita di segmen ketiga ya, sudah masuk segmen ketiga. Dan kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa nih dari pemirsa Sultan TV yang sudah ikut gabung dalam perayaan ya HUT Poluan yang ke-74. Sekali lagi pokoknya dirgahayu Poluan Indonesia, tetap semangat, jaya selalu dan juga sehat-sehat selalu tentunya. Oke, masih ditemani Bu Maya dan juga Bu Desi. Kita ke pertanyaan dari pemirsa ya Bu. Mungkin ini yang pertanyaan yang ingin saya bacakan ini mungkin terkait dengan pendidikan poluan nih Bu. Katanya ada yang tanya, mungkin pemirsa yang mungkin tertarik ya ingin menjadi poluan. Berapa lama pendidikan menjadi poluan dan tes apa saja untuk menjadi poluan? Dan apakah tinggi badan 155 cm ini bisa jadi poluan Bu? Silakan, boleh siapa yang jawab? Iya, Bu Desi sebenarnya orang SDM. Jadi mungkin kalau kurang ditambahin, Mbak. Jadi kalau bilang pendidikan yang saya sampaikan ya, kalau zaman saya di tahun 96-97 itu masih 11 bulan, hampir 1 tahun. Kalau sekarang hanya 5 bulan. Pendidikannya hanya 5 bulan. Seleksinya itu bisa 3 sampai 4 bulan. Ya. Nah, seleksinya itu apa persyaratannya? Persyaratannya ada persyaratan umum dan khusus ya, Mbak Desi ya. Persyaratan itu ada namanya kesehatan, kemudian jasmani, kemudian psikologi, tes psikologi, tes akademik, mental kepribadian. Jadi dan itu sistem gugur, Mbak. Jadi kalau pemirsa Sultan yang memang tertarik, maka persiapkan diri jauh-jauh hari, minimal 6 bulan. Minimal 6 bulan. Karena kita harus mempersiapkan bagaimana fisik kita, bagaimana berlatih psikologi, bagaimana belajar juga akademik dari beberapa soal-soal tahun-tahun ke belakang. Itu perlu, Mbak. Kesehatan juga harus dicek. Kesehatan ada 2, kesehatan fisik dan kesehatan dalam. Ya, THT segala macam, mata itu juga darah itu dalam. Jadi kalau orang bilang masuk polisi susah, ya susahnya karena memang harus melewati proses itu. Serangkaian tes itu. Gitu. Oke. Tinggi 155 katanya Bu Desi, boleh? Kalau untuk tinggi sekarang itu di 160 ya, Mbak. Tapi 160. memang saat itu di tahun 2014 karena kebutuhan organisasi juga, jadi diturunkan saat itu standarnya, Mbak. Namun saat ini kembali lagi ke awal di 160 kalau untuk poluan. Oke, 160. Mungkin kalau yang ada masa masih bisa pertumbuhan ya, Ya, Bu. betul, Bu. Siap, Latihan ya, Bu, apa renang ya? Renang. Berenang. Itu bagus. Oke, mungkin masih cukup mungkin ada waktunya Ya. sehingga bisa berlatih fisik tadi ya, kata yang Bu Maya sebutkan ini minimal 6 bulan. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya ya, Bu. Ini ada yang tanya nih, menarik. Ada tidak sih Bu nih untuk menghindari pidana, ada yang pura-pura jiwanya terganggu tidak sih Bu untuk para tersangka kriminal? Ya. Pernah? Oke. Sebelumnya kita pasti juga akan melihat rekam yang bersangkutan. Jika si tersangka tadi dia berpura-pura gila, kita tanya, bisa ditanya dulu juga. Jadi kita tuh ada auto anamnesa, ada allo anamnesa, Mbak. Jadi allo anamnesa itu kita bertanya kepada orang-orang di sekitarnya, apakah riwayat yang bersangkutan pernah mengalami gangguan jiwa atau tidak. Kalaupun pernah mengalami gangguan jiwa, kami akan mencari riwayat medisnya, ada tidak, pernah ditempatkan di rumah sakit jiwa mana. Kalaupun perilakunya berpura-pura gila, kami tentunya akan mengukur kemampuan kognitifnya, kemudian kemampuan afektifnya, dan kemampuan psikomotornya, betul tidak dia itu mengalami gangguan atau tidak. Seperti itu, Mbak. Jadi banyak aspek-aspek yang harus kita cek and recheck lagi, ini benar nggak gangguan jiwa atau berpura-pura gila untuk menghindari hukum. Oke. Ya, betul. Karena kami rekomendasi yang akan kami keluarkan untuk menetapkan status kondisi mentalnya seperti apa. Oke, sebelum ditetapkan sebagai tersangka atau sebelum dijatuhi pidana hukuman ya Bu ya? Ya, jadi kami itu merupakan rangkaian dari Oke. itu, Mbak. Ada keterangan dari saksi ahlinya. Gitu. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya Bu. Ini ada yang tanya pangkat tertinggi pada poluan. Pangkat tertinggi kalau saat ini bahkan masih aktif yaitu bintang 2, Inspektur Jenderal Polisi. Bu Juansi, Irjen Pol Juansi. Beliau sekarang dinasnya di Lemdiklat. Satunya Irjen Apriani, tapi sudah pensiun baru 1 bulan yang lalu. Jadi pangkat tertinggi kita sudah 2 bintang, Mbak. 2 bintang. Iya, kita berharap ada yang diberikan kepercayaan. Semoga Bu Maya bisa meneruskan. Amin.
Amin, amin, amin. Iya. Oke, karena pengalamannya juga sudah luar biasa ya. Tidak hanya di Banten ya, Bu? Ya, Sudah di kemana-mana? Jogja. Di Jogja, pernah di Jogja. Oke, baik. Ini ada yang bertanya cukup menarik juga, Bu. Kalau dipikir-pikir nih sebagai polwan ini cukup berat ya, Bu. Antara misalnya nih tugas atau mungkin apa mengatur rumah tangga dan memilih keluarga atau panggilan tugas negara. Oke, ini boleh dua-duanya jawab. Silakan. Iya, kalau kita sudah berkontrak dari awal, berarti kita sudah bukan milik lagi orang tua, bukan milik lagi suami, tapi milik negara, Mbak. Jadi setengah hidup kita negara, yang setengah hidup keluarga. Kadang-kadang full negara, kadang-kadang full keluarga, melihat situasi Iya. kondisi. Jadi kebetulan karena suami saya juga polisi, hal ini tidak menjadi suatu masalah. Jadi sudah paham. Ketika, oh ini ada kenaikan BBM nih, wah jangan-jangan istri saya harus ngepam nih, karena gue di Brimob kan. Jangan-jangan istrinya harus Iya. pam nih, kabak ops pula kan, mengatur pasukan. Jadi sudah paham. Jadi tidak menjadi hal yang masalah buat kami di keluarga sih. Bagaimana kita memberitahukan, yang penting komunikasi, Mbak. Ketika itu kita ada tugas, kita pamit ke suami, ya sudah, suami sudah tahu tugasnya apa, sudah bisa termonitor. Oh, oke, sudah paham ya, Bu Paham. ya? Karena memang itu konsekuensi dan juga Ya, komitmen sejak betul. awal. Bu Desi? Yang namanya hidup itu kan harus seimbang, Pak. Iya. Harus seimbang antara karir dan keluarga. Tidak bisa kita karir saja, keluarga terabaikan. Karena bagaimanapun kita berkarir, restu dari suami dan anak-anak itu Ya. akan mempengaruhi. Ya alhamdulillahnya support sistem dari keluarga mendukung hal itu. Jadi semua bisa terkondisikan dengan baik. Ada pemahaman terhadap suami, juga polisi juga, Mbak. Jadi ya paham betul lah tugas istrinya apa. Dan anak-anak juga mungkin sudah terbiasa dengan kondisi ibunya dan diberikan pemahaman terhadap mereka. Ada kalanya bunda sibuk, ada kalanya juga waktunya bersama kalian. Yang penting itu berjalan secara seimbang. Perhatiannya tidak kurang-kurang Ya. ya, Bu Desi ya. Suami ini psikolog, polisi yang psikolog juga. Iya betul, Mbak. Kalau Tapi bunganya- posisinya saya LDR ya, Mbak. LDR di Iya, Jogja iya, suaminya. betul, Bu Maya Suami saya Brimob, Polda Banten. bukan di satuan Brimob bukan ya? Saya di Brimob, suami di logistik Polda. Suami di logistik Polda. logistik Polda. Oke, baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya, Bu. Ini juga ada yang menarik nih, Bu. Sejarah mencatat polwan ini katanya citra perempuan, tapi katanya keras. Dan kemudian mungkin ada jarak kali ya, Bu, gitu dengan masyarakat nih. Bagaimana saat ini citra polwan sesungguhnya? Apakah mungkin citra yang keras tadi dan juga disiplin tadi ini memang dibentuk sedemikian rupa, ataukah mungkin ada sisi-sisi yang lembutnya juga dari sisi polwan? Ya, betul, Mbak. Dari apa namanya, mental umum ya, baru keluar SMA, kemudian sudah ikut pendidikan pembentukan fisik dan Iya. mental, kemudian terbawa pada saat kita bertugas dan juga profesionalisme kita dalam tugas itu. Jadi ada sisi kerasnya ketika berhadapan dengan mungkin pelaku-pelaku yang kejahatan yang tidak bisa ini agak bandel, ya sisi keras kita keluar. Keras tetapi tidak mengabaikan humanis kita ya, Mbak ya. Kita tetap humanis, namun kita tegas dan harus keras Ya. pada hal-hal tertentu. Nah, ketika kita masuk ke keluarga kita, ya jangan kita tegas dan keras. Ya kita Iya. tetap balik lagi sebagai seorang wanita yang penuh Betul. dengan lemah lembut. Betul, Iya, ya. karena suami kita kan juga butuh kelemah lembutan. Perlu bermanja-manja juga. Polwan juga manusia ya, netizen ya. Bu Desi ada yang ditambahin? Iya, sama seperti Bu Maya juga, Iya. karena kita juga sudah dilatih juga dasar-dasar kepolisian. Jadi ada sisi-sisi ketegasan, tapi tidak mengurangi sisi humanis. Apalagi saya juga seorang Betul. psikolog, yang pendekatannya itu ya harus yang lembut-lembut. Bagaimana mereka mau terbuka dengan kita, mau berbicara dengan kita di situ, Mbak. Apalagi Brimob nih, Bu Maya nih, katanya kayaknya ditakuti sama masyarakat ya, Bu Maya ya. Pakaiannya saja Biasanya sudah ya, Mbak. menakutkan ya. Oke, baik, tapi tidak meninggalkan sisi humanis tadi. Apalagi Pak Sigit juga ini menekankan sekali sisi humanis ya, Bu ya, dari Polri, dari kepolisian. Oke. Dan pemirsa mohon maaf ya, ini pertanyaannya tidak bisa dibacakan semua, Bu. Sebetulnya ada banyak sekali. Mohon maaf tidak bisa kita sebutkan satu-satu. Semoga nanti ada
kesempatan lainnya kita bisa ditemani sama Bu Maya, mungkin bisa lebih spesifik pada bidangnya. Bu Desi juga bisa lebih spesifik pada bidangnya nih, seru ya. Nanti kita bisa dalami. Terakhir sebagai closing statement Bu dalam rangka HUT Polwan ke-74, mungkin ada harapan-harapan tertentu yang ingin disampaikan. Dari Bu Maya dulu silakan. Ya, terima kasih. Closing statement dari saya ada dua. Yang pertama internal kita sendiri kepada para rekan-rekan Polwan, tetaplah fokus bekerja, tetaplah semangat dan tetap solid karena hidup ini adalah kesempatan. Yang kedua bagi masyarakat, berbijaklah dalam menggunakan media sosial. Di era digital ini kita semuanya tidak bisa membendung apapun itu, tetapi kalau kita bijak maka kedamaian, ketentraman akan kita rasakan bersama-sama. Amin. Itu saja. Mungkin Bu Desi untuk dalam rangka Hari Jadi Polwan, Silakan. apa? Kalau untuk kami di Polwan ya Mbak ya, terus kembangkan diri, asah kompetensi kita di bidangnya masing-masing. Tentunya kita mempunyai kelebihan di sisi masing-masing, jujur, berintegritas sehingga kita dapat bekerja secara profesional. Amin. Baik. Mohon doanya juga Iya. dari Ya. pemirsa Sultan TV. Amin. Untuk kami Polwan, semoga khususnya kami Polwan Polda Banten dapat berkiprah sebagaimana amanah yang kami emban, dan Ya. mohon doanya semoga di hari ulang tahun ke-74 ini Polwan semakin bisa menunjukkan kontribusi yang positif. Amin, semakin menunjukkan kontribusi yang positif dan juga bisa semakin menjaga citra Ya, dan juga menjaga marwah citra. kepolisian. Baik, sekali lagi terima kasih dan selamat hari ulang tahun Polwan yang ke-74. Ini ada sedikit kenang-kenangan Ibu dari Sultan TV. Sekali lagi selamat ulang tahun untuk polisi wanita kita yang luar biasa, khususnya polisi Polwan Polda Banten ya. Ini saya mau kasih dulu untuk ke Bu Maya. Oh iya. Iya. Selamat hari ulang tahun Ibu. Maaf ya Bu. Cantik bunganya. Selamat. Ibu. Mohon doanya ya Mbak dan semuanya. Oke. Selamat hari Polwan. Bu Terima Desi. kasih, Mbak Dea. Sukses selalu, sehat-sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih Dan pemirsa, demikian perbincangan kita dalam bincang hari ini. Tentunya sekali lagi selamat hari ulang tahun Polwan yang ke-74. Kita berharap bersama Polwan bisa mengisi posisi-posisi strategis yang luar biasa, bisa berkiprah dan juga bisa membantu para perempuan di luar sana juga ya Bu ya, untuk kemudian menegakkan hukum yang ada di Indonesia. Terima kasih juga pemirsa atas kebersamaan Anda. Tentunya nanti kita akan hadir kembali pemirsa dari hari Senin sampai Jumat dalam talk show Bincang hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Mbak Dea.